Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helen Reviana, NIM 877625239. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD PDGK 4107 dengan materi Sistem Pencernaan Makanan. Dan adapun alat yang diperlukan yaitu ada kertas HVS dan ada pensil serta ada penghapus. Yang perlu diamati yaitu ada yang pertama mulut, kedua faring, ketiga kerongkongan, keempat lambung, kelima hati, keenam kantong empedu, ketujuh pankreas, kedelapan usus halus, kesembilan usus besar, dan ke-10 rektrum dan anus. Baik, di sini saya akan menyampaikannya secara berurutan. Yang pertama ada mulut. Struktur di mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Penjelasannya, di sini makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi dan dibasahi oleh air liur. Kedua, faring terletak di belakang mulut dan hidung. Strukturnya berupa saluran otot yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Penjelasannya berfungsi sebagai persimpangan jalan antara saluran nafas dan saluran makanan. Ketiga, kerongkongan, saluran panjang yang menghubungkan faring ke lambung. Strukturnya tersusun dari otot-otot polos. Penjelasannya tidak mencerna makanan, hanya mendorong makanan turun ke lambung. 4. Lambung, bentuknya seperti kantung J yang berotot. Strukturnya dindingnya tebal dan kuat. Penjelasannya, makanan disimpan sementara, diaduk-aduk, dan dicerna secara kimiawi dengan menggunakan asam dan enzim. Selanjutnya, sebelum masuk ke usus halus, ada 3 organ penting yang membantu pencernaan meski tidak dilewati makanan. Ada hati, organ terbesar di dalam perut, sebelah kanan atas, strukturnya berwarna merah kecoklatan dan padat. Penjelasan, menghasilkan cairan empedu untuk membantu mencerna lemak. Kantong empedu, organ kecil berbentuk seperti buah pir yang menempel di bawah hati. Strukturnya berongga dan elastis. Penjelasan, tempat menyimpan dan memekatkan cairan empedu yang dibuat oleh hati. Pankreas, kelenjar panjang yang terletak di belakang lambung. Strukturnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Penjelasannya, menghasilkan enzim pencernaan dan zat bikarbonat untuk menetralkan asam dari lambung. Usus halus, saluran paling panjang bisa 6 meter atau berkelok-kelok. Strukturnya, dindingnya memiliki tonjolan halus disebut villi, terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Penjelasan, ini adalah tempat utama penyerapan sari-sari makanan. Usus besar, diameternya lebih besar tapi lebih pendek dari usus halus. Strukturnya berbentuk seperti huruf U atau frame yang mengelilingi usus halus. Penjelasannya, menyerap air dan garam dari sisa makanan agar tidak terlalu cair. Rektrum, bagian ujung dari usus besar sebelum keluar. Strukturnya berupa saluran akhir yang memanjang. Penjelasannya, berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Dan yang terakhir ada anus, lubang paling akhir. Strukturnya dikelilingi oleh otot cincin yang bisa dikontrol. Penjelasannya, sebagai jalan keluarnya sisa-sisa pencernaan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh.